Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 2 yang beranggotaan saya Wahyu Widodo, Aji Fitria Andi Rahmat dan Zuhriyatin akan mempresentasikan tentang kerangka teoris ilmu dakwah. Yang pertama, dakwah sebagai disiplin ilmu. Ada beberapa perbedaan di kalangan ilmuwan yang mengartikan dakwah. Ada yang mengatakan dakwah sebagai gerakan atau kegiatan, ada yang mengatakan dakwah sebagai bidang kajian di dunia akademisi. Untuk melihat dakwah sebagai bidang kajian disiplin ilmu, maka kita dapat melihat yaitu asal-usul atau historis yang sudah ada sejak zaman dahulu hingga saat ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah Ahmad bahwa asal mula dikukuhnya dakwah sebagai bidang kajian keislaman, maka bisa dirujuk kepada salah satu karya ulama yang terkenal ialah Imam Al-Ghazali. Beliau dipandang sebagai generasi yang pernah mengkaji masalah dunia dakwah yang berkaitan tentang amar ma'ruf nahi mungkar, dan dengan karyanya yang terkenal ialah Ihya Ulumuddin. Dengan perkembangan zaman, maka bidang kajian dakwah Islam tersebut terus dikembangkan oleh para ilmuwan dan muncul karya-karya hingga saat ini. Kemudian, maka tidak heran apabila bidang kajian keilmuan dakwah tersebut terus digali dan ditelusuri perguruan tinggi maupun akademisi, sehingga salah satu perguruan tinggi pertama kali yang mewadai dakwah sebagai bidang kajian keislaman ialah Universitas Al-Azhar Mesir. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman dan waktu, maka bidang kajian keislaman atau dakwah tersebut terus dikembangkan di perguruan tinggi di seluruh dunia. Salah satunya ialah masuk ke perguruan tinggi Islam Indonesia. Maka dari penjelasan di atas, maka dapat saya simpulkan bahwa dakwah itu memiliki cangkupan yang sangat luas dan memiliki ruang lingkup yang menyeluruh. Dakwah dapat juga dikatakan sebagai bidang kajian atau disiplin ilmu yang sudah menemukan jati dirinya sendiri, walaupun untuk membahas ilmu dakwah tersebut masih diperlukan atau berkolaborasi dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian kajian ilmu dakwah tersebut terus digali dan diteliti di berbagai kalangan akademisi maupun perguruan tinggi negeri untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas dari ilmu dakwah tersebut dan dapat dengan tujuan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Yang kedua ialah objek materi dakwah. Objek ialah orang yang didakwai. Materi dakwah ialah bahan yang akan disampaikan oleh seorang dai terhadap mad'u. Menurut Muhammad Hasan bahwa materi dakwah itu dapat dikelompokkan atau digolongkan menjadi 3, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Materi dakwah tersebut merupakan perincian dari seluruh ajaran agama Islam yang tentunya tidak terlepas dari Al-Quran, Al-Hadis maupun ijma' ulama. Semakin banyak materi yang dikuasai oleh seorang dai, maka akan semakin mudah dan baik dalam penyampaian dakwahnya, sehingga dapat memahamkan terhadap seorang mad'u tersebut semakin mudah. Sebaliknya, apabila materi yang dikuasai oleh seorang dai itu sedikit, maka akan sulit, akan memberikan dampak yang cukup negatif terhadap mad'u, yaitu ketidakpemahaman, kerincuan, atau bisa jadi menimbulkan permasalahan baru di kalangan masyarakat. Itulah beberapa penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai dakwah sebagai disiplin ilmu dan objek materi dakwah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aji Fitria Andi Rahmat. Nomor induk mahasiswa 2011-80476. Saya di sini akan menyampaikan presentasi tentang objek kajian forma ilmu dakwah. Objek kajian forma ilmu dakwah
tidak berbeda dengan evaluasi kegiatan yang lainnya. Namun, objek kajian formal ilmu dakwah di sini meliputi semua hal-hal yang berbau dakwah. Sehingga objek kajian formal ilmu dakwah meliputi 1. Kajian formal tentang teknis pelaksanaan sebelum berdakwah. Hal ini berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan tindakan sebelum melakukan dakwah seperti persiapan, pemilihan peserta, tujuan dakwah, formasi dakwah, teknis pelaksanaan dakwah, dan lain-lain. Kemudian objek kajian formal ilmu dakwah yang kedua adalah proses dakwah. Proses dakwah di sini meliputi bagaimanakah keikutsertaan audien dalam memperhatikan dakwah. Kemudian yang terakhir adalah objek kajian formal ilmu dakwah meliputi tentang bagaimanakah hasil akhir atau bagaimanakah hasil yang diperoleh dari berdakwah, apakah sudah berhasil, apakah belum. Oke, itu saja objek kajian formal ilmu dakwah. Ada 3, yaitu sebelum berdakwah, saat berdakwah, dan setelah berdakwah atau hasilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuhriyatin Rahmah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Yang selanjutnya yaitu sasaran dan ruang lingkup ilmu dakwah. Sasaran dalam ilmu dakwah mencakup semua aspek ajaran agama Islam yang terdapat dalam Al-Quran, hadis, dan juga ijtihad para ulama. Sedangkan ruang lingkup ilmu dakwah yang pertama adalah bentuk-bentuk penyampaian ajaran agama Islam dari seseorang atau kelompok kepada seseorang atau kelompok lain. Yang kedua, cara-cara penyampaian ajaran agama Islam ini menyangkut pendekatan, metode, maupun medianya. Jadi pendakwah dalam menyampaikan syiar harus memiliki metode dakwah yang merupakan strategi pendakwah untuk menyampaikan sebuah dakwahnya. Dan yang ketiga adalah efek atau pengaruh penyampaian ajaran agama Islam terhadap sikap dan juga tingkah laku masyarakat yang menerimanya. Jadi seorang pendakwah ketika melakukan dakwah harus memiliki visi tentang bagaimana pesan dakwah yang disampaikan, sehingga pesan yang disampaikan tersebut harus bermanfaat dan bisa mempengaruhi pendengar yang mendengarkan dakwahnya. Selanjutnya adalah ilmu-ilmu bantu dalam ilmu dakwah. Ada beberapa ilmu-ilmu bantu dalam ilmu dakwah. Yang pertama adalah ilmu dakwah dan juga ilmu agama Islam. Jadi ilmu dakwah yang menerangkan seluk-beluk ilmu dakwah Islamiyah atau penyampaian ajaran agama Islam kepada orang lain memiliki kaitan yang erat dengan ilmu agama Islam seperti tafsir, hadis, fikih, dan perbandingan agama dan yang lainnya. Kemudian ada ilmu dakwah dan ilmu sosial positif. Ilmu sosial positif adalah ilmu-ilmu sosial yang membicarakan sesuatu menurut apa adanya dan bukan membicarakan sesuatu seperti ilmu normatif. Kemudian yang ketiga, ilmu dakwah dan ilmu-ilmu normatif dan metodologis. Yang dimaksud dengan ilmu-ilmu normatif adalah ilmu penelitian, ilmu logika, ilmu bimbingan dan penyuluhan, publistik atau komunikasi dan sebagainya. Yang keempat, ilmu dakwah dan ilmu penelitian atau riset. Ilmu dakwah sangat memerlukan bantuan ilmu penelitian atau ilmu riset. Sebab untuk merumuskan dakwah menjadi suatu keilmuan maupun untuk pengembangan lebih lanjut itu membutuhkan ilmu penelitian atau riset. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.